Oke, kembali lagi bersama saya. Sekarang kita berada di pertemuan 7. Filenya masih sama. Dari pertemuan 6 masih sama gitu. Di sini kita akan membahas tentang dua elemen baru, yaitu namanya div sama span. Jadi div sama span itu apa? Itu seperti kita membuat elemen-elemen ini berada dalam section-section gitu. Apa ya, bagian-bagian tertentu gitu. Misalnya nih, ini 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 kan satu bagian ya, tapi sama ini kan sudah jadi bagian yang berbeda kan. Ini mungkin kita sebut jadi apa namanya, uh, input bagian satu, karena input sama label itu emang satu paket gitu, meskipun boleh input tanpa label, tapi kan ini tidak akan menjelaskan gitu kan. Nah, jadi misalnya ini kita paketkan jadi satu satu apa namanya, satu bagian gitu, kita sebutnya section gitu ya. Di sini juga kita bikin jadi satu bagian, satu section. Jadi kan ini ada dua section. Nah, tapi karena kita belum memberi section di sini, jadi ini kelihatan kayak menyatu gitu. Paling kita pisah hanya dengan enter gitu kan. Kalau misalnya nggak pakai enter ya ini kita kadang bingung juga nulisnya itu apa, bacanya itu juga bingung. Nah, makanya di sini kita ada suatu elemen itu namanya div sama span. Jadi ini ada div, ada span. Nah, bedanya apa sih? Nah, ini sebenarnya bedanya ya dilihat dari inline sama blocknya. Kalau span ini inline, kalau div itu block kayak gitu. Nah, mungkin karena di sini kita pengennya dia block, jadi apa namanya? Di sini juga akan menggantikan peran dari BR. Ini peran dari BR yang satu ini kan kelihatan jelek gitu ya. Ini bisa kita hapus. Kita bisa hapus, terus kita select dua line ini, lalu kita masukin ke dalam tag div. Ya, gitu. Kita masukin di dalam tag div, kita save misalnya. Save, kita lihat di sini. Nah, dia masih tetap apa namanya, membuat line baru kan. Oh iya, ini masih yang kita buka, masih yang lama. Sorry. Kita buka ini pertemuan 7. Nah, ini apa namanya? Meskipun di sini nggak ada PR, di sini nggak ada PR, sini nih. Tadi kan PR ada di sini nih. Tapi meskipun di sini nggak ada PR, ini dia tetap membuat line baru. Kenapa? Mari kita lihat. Oke, mungkin, aduh sorry. Mungkin membuka pertemuan 6 bisa jadi pembanding kali ya. Oke, kita jadi ini pembandingnya. Kita inspect seperti biasa. Inspect ini berguna untuk apa ya? Menyelidiki gitu. Namanya juga inspect. Nah, kita lihat nih di ini, di sini. Nah, ini kan sebenarnya input kan panjangnya cuma segini kan. Tapi gara-gara ada BR, dia jadi membuat elemen di bawahnya, yaitu label password sama input password ini di bawahnya gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat di pertemuan 7 nih, ini ada div. Nah, div sendiri ini dia apa namanya, wrap itu apa ya, membungkus elemen label sama input. Dimana div ini adalah elemen blok, dan elemen blok sifatnya adalah panjangnya ini mengikuti parent atau apa namanya, mengikuti layar gitu ya kan, mengikuti layar. Nah, makanya ini panjangnya full sampai mentok dari kiri sampai kanan. Nah, sedangkan email ini tetap panjangnya tetap segini. Ini pun input email pun panjangnya juga segini. Tapi karena div-nya ini panjang segini, dia jadi apa namanya, nutupin, apa bukan nutupin ya, apa, langsung membuat elemen password ini turun gitu. Nah, kalau kita lihat yang password ini masih tetap segitu kan, password cuman dikasih BR, jadi ya jadi ada enternya gitu, kayak gitulah. Makanya di sini kita juga bikin div juga. Coba kita bikin div. Oh ya, ini biar enak si BR. Div cukup mudah kan, div ini nggak usah pakai BR lagi, pakai BR, tapi yang ini nggak usah. Oke,
Kali ini kita kasih div juga. Ini. Kita save. Kita lihat. Nah, di sini jadi ada apa namanya? Jadi tertata gitu dalam form yang bawah ini. Form ini ada 3 div section. Atau ya kita bisa bikin bagian lah. Bagian yang pertama ini ada email, bagian yang kedua password, bagian yang ketiga login gitu. Nah, mungkin untuk yang spend belum bisa kita terapkan di sini. Maksudnya bisa sebenarnya. Jadi kita ganti spend juga nggak masalah, cuman nggak akan kelihatan efeknya. Akan kelihatan efeknya itu nanti kalau sudah kita styling gitu. Dan div pun mungkin efeknya juga kelihatan dia di enter doang kan. Nah, tapi sebenarnya nanti ada efeknya juga. Oke, mungkin di sini kurang ada BR. Kita kasih BR aja apa. Karena styling kita di sini masih terbatas enternya paling apa sebatas itu aja lah, enter kayak gitu, kasih line baru kayak gini. Untuk styling yang lebih lanjut kayak buttonnya ini kok jelek, nah ini aduh sorry klik buttonnya ini kok jelek, nah ini akan kita bahas di pertemuan mendatang. Oke. Nah jadi kayak gitu ya untuk div sama span. Untuk span nggak kita praktikin dulu, tapi di sini sudah dapat idenya kalau div itu gini. Mungkin kalau span bisa kita praktikin span. Okay. Kalau ini jangan lupa ya, kalau span penutupnya juga span. Nggak ada bedanya emang. Tapi kalau kita ini apa namanya, kita select, kita inspect. Nah, span ini ya panjangnya cuma mengikuti konten di dalamnya. Kalau konten di dalamnya cuma panjangnya cuma segini ya span-nya juga akan segini. Kalau div ya dia segini kan. Kalau span segini juga gini. Span juga segini doang. Kayak gitu teman-teman. Jadi nanti akan kita main-main dengan div sama span. Kayak misalnya ini nih gambar nih. Gambar kita nggak usah pakai BR-BR-an. Nah ini kan jelek ya. Ini apa? Sorry. Ini BR atas bawah ini sebenarnya kan bukan pasangan kan, karena ini bukan tag penutupnya dari BR gitu, bukan, karena BR nggak pakai tag penutup. Ini kita bisa hapus yang atas juga, kita bikin div ini, kita bikin section ini, terus ini div juga. Kita save F5. Nah ini masih kayak gini, masih sama. Kenapa? Karena ya kayak yang kita lihat, kita select di sini. Nah, ini meskipun IMG-nya segini, tapi div-nya itu apa namanya? Akan panjangnya itu akan sampai apa namanya? Loss sampai kanan gitu. Ya. Sebenarnya ini div itu sebenarnya idenya itu dia mengikuti parent-nya. Nah, parent itu apa namanya? Kayak hierarki di atasnya gitu, tingkatan di atasnya. Nah, kira-kira di atasnya div itu apa sih? Nah, ini kan makanya saya bilang jangan sampai nulisnya itu asal-asalan, karena nanti biar kita mudah nulisnya, kita biar mudah bacanya gitu. IMG kan parentnya siapa? Parentnya itu div. Ya, div ini parentnya siapa? Div itu parentnya body gitu. Makanya dia benar-benar satu layar ini full. Kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya ya ini belum ada ini sih, belum ada styling yang lebih. Jadi nanti akan kita lihat bahwa parent ini enggak selamanya akan satu layar full, ini enggak. Jadi bisa saja dia cuma setengah, parentnya itu cuma setengah. Jadi nanti dia panjang div-nya itu ya cuma setengah layar. Itu bisa. Jadi sementara ini jangan lupakan bahwa HTML ini modelnya hierarki. Gitu. Jadi dari body di sini ada H1, berarti H1 ini punya parent namanya body. Terus ini misalnya di sini kita bikin apa namanya, kita bikin div, misalnya di sini kita bikin div, di sini kita bikin div gini. Nah ini berarti dalam IMG kan punya parent div. Nah div ini parentnya siapa? Apakah langsung body? Kan enggak, dia kan parentnya ya ini, parent orang tua gitu maksudnya. Nah gitu, parentnya ya ini dulu, baru ini parentnya ini. Tapi kalau kita save, kita lihat
Nah, nggak ada bedanya emang, karena belum ada styling-stylingnya. Gitu teman-teman. Oke. Mungkin cukup untuk saat ini, untuk pertemuan yang ini. Terima kasih.